Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, alhamdulillah ibu-ibu, mbak-mbak yang dirahmati oleh Allah. Punten ya. Biasanya Kamis malam, sekarang pindah ke Jumat malam. Ya, karena ada satu dan lain hal, sayanya lupa hari. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan juga keberkahan. Ya, insya Allah malam ini kita akan bahas satu tema. Sengaja sebenarnya saya menuliskan judulnya From Valley to Glory. Karena intinya malam ini kita akan membahas bagaimana caranya atau bagaimana langkah yang harus kita lakukan agar kita mampu untuk bangkit lagi dari segala keterpurukan menuju kemuliaan gitu ya, yang Allah perintahkan kepada kita gitu ya. Jadi nggak sekedar bangkit dari keterpurukan, nggak sekedar mencari solusi, tapi solusi yang benar-benar Allah berikan kemuliaan di dalamnya gitu ya. Makanya saya kasih judul From Valley to Glory ya. Nah, malam ini saya tidak menyiapkan banyak slide, dan kalaupun saya siapkan slide-nya kosong. Jadi nanti ngedadak kita tulisin aja ya di slide-nya, karena pertama saya tidak keburu membuat slide-nya. Yang kedua, saya kondisinya saya malam ini dalam kondisi sedikit mengantuk. Jadi biar tidak nundutan, jadi saya sediakan slide kosong biar saya bergerak menulis-nulis gitu ya sesuatu di slide kosong. Jadi sayanya juga tetap on. Oke, kita lanjutkan pembahasan From Valley to Glory. Ini mungkin pembahasan yang ibu-ibu sering dengar ya, bagaimana caranya kita bangkit, bagaimana caranya kita bangkit. Atau ketika kita sedang terpuruk gitu ya, kadang-kadang kita suka malas ngapa-ngapain gitu. Nah, apakah ini langkah yang tepat supaya kita bisa bangkit lagi? Nah, ini yang akan kita bahas bersama-sama. Nah, cuma di sini sebelum kita nggak ada suaranya. Teman-teman yang lain apakah mendengar suara saya? Karena ada di salah satu peserta yang tidak terdengar. Oh, Mama Zalu belum connect audionya. Diklik dulu, Mam. Oh iya kan nggak bisa denger ya. Sebentar. Iya, ada mamanya adik. Bentar ya, ibu-ibu. Kasihan ada yang belum connect audionya. Jadi suaranya tidak terdengar.
Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Bu Desi. Sebentar ya Bu, ini ada yang belum connect audionya. Oh iya, Jadi kita tunggu dulu kasihan untuk saya juga lanjutnya. nggak buka video ya Teh, Siap, ini sama Yambi di belakang. Ada siap. anak. Nggak apa-apa Bu Desi ya. Ya, kita lanjutkan ya. Jadi untuk materi malam ini saya sediakannya slide kosong. Pertama tidak keburu untuk membuat slide-nya, yang keduanya saya sedikit mengantuk jadi biar cenghar. Jadi saya sengaja membuat slide kosong biar saya ada kerjaan untuk menulis. Ya, sebelum kita membahas bagaimana tips supaya kita bisa bangkit dari keterpurukan, bisa bergerak dari lembah menuju kemuliaan. Nah, sebelum kita bicara tipsnya, kita bicara dulu kondisi apa sih yang sering membuat kita terpuruk. Nah, kalau saya bisa bagi menjadi dua perkara gitu ya. Kadang-kadang keterpurukan itu disebabkan karena dua kondisi. Pertama, gitu ya, sebabnya ya, ini sebab. Sebentar. Bentar, mau keluar pulpennya. Nah, oh, mau keluar. Sebentar ya, Bu Ibu, kayaknya ini baterai stylus sayanya habis. Coba kita sambil ngomong, kita sambil ganti baterai bentar ya. Saya agak susah, ini nanti susah konsen. Sebentar ya. Ya, Mbak. Minta tolong pintar, jatuh. Itu stylus bundanya jatuh. Sama bunda aja. Udah sama bunda. Oh, sakit. Iya. Berdoa sama Allah. Kok dulu mah kecil-kecil. Apanya kecil-kecil? Kita lihatnya dulu, ternyata kecil-kecil. Ya emang kecil-kecil baterainya. Coba ya. Kita lanjut ya, Bu Ibu. Mudah-mudahan udah bagus lagi nih. Nah, iya, habis baterai ternyata. Nah, sebab-sebab yang membuat kita terpuruk gitu ya. Ada dua kondisi. Yang pertama, kondisi kita banyak maksiat. Nah, kondisi saat kita, ada tiga ya, biar lebih detail ya. Atau misalnya saat taat ya. Nah, taat di sini pada saat permulaan taat, yaitu pada saat hijrah, dan ketika kita sudah lama ya, lama berhijrah nih. Maaf ya, tulisan saya mudah-mudahan masih bisa dibaca. Nah, ada tiga kondisi yang membuat kadang-kadang kita berada dalam kondisi terpuruk, yaitu yang pertama pada saat kondisi kita banyak maksiat. Nah, kalau misalnya kondisi kita terpuruk itu karena kita banyak maksiat, maka maksiat-maksiat itulah yang menjadi penghantar kita untuk terpuruk. Nah, kalau misalnya kita terpuruknya pada saat taat, gitu ya, baik ini ketika hijrah maupun ketika kita sudah lama berhijrah, tentunya ini berbeda dengan keterpurukan kita karena kita banyak maksiat. Dan nanti kita akan bicara tipsnya juga berbeda, gitu.
Nah, para ulama menyebut kalau misalnya kita ditimpa suatu mara bahaya atau ditimpa sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang membuat kita tidak nyaman, kalau karena disebabkan oleh maksiat-maksiat kita, maka keterpurukan itu karena akibat ulah tangan kita sendiri, gitu ya. Telah nampak kerusakan di langit dan di bumi, itu sebab tangan kita sendiri, gitu. Sebagaimana Allah berfirman, gitu ya, di Quran surat Arum ya, Arum ayat 41. Nah, telah nampak kerusakan di langit dan di bumi karena tangan kita, gitu ya, karena kemaksiatan kita, karena hal-hal yang memang kita lakukan. Nah, eh, pada saat kita gitu ya di dalam kondisi penuh maksiat, kemudian Allah berikan cobaan, kalau kata para ulama jangan GR. Jangan GR kalau itu ujian, itu bukan ujian katanya. Tapi itu adalah akibat perbuatan kita sendiri. Nah, berbeda ketika kita diberikan sesuatu yang tidak menyenangkan oleh Allah, tapi kondisi kita dalam kondisi taat. Baik itu ketika kita mulai berhijrah maupun pada saat kita sudah lama berhijrah. Gitu. Pada saat kita berusaha untuk mengikatkan diri kita dengan hukum-hukum Allah. Nah, maka itu adalah ujian. Gitu. Kita sudah bahas di minggu lalu bahwasannya setiap ujian dari Allah, gitu ya, pertama Allah ingin menguji siapa hambanya yang paling baik amalnya. Nah, kemudian gitu ya, setiap ujian itu kalau untuk kita hambanya tiada lain Allah ingin mengembalikan kembali kita gitu ya kepadanya. Kalau kita sedang banyak maksiat, maka Allah ingin kita sadar dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang sudah kita lakukan. Pada akhirnya kita mengakuinya dan kita bertaubat. Nah, kalau misalnya kondisi kita taat, pada saat hijrah kita diuji oleh Allah, maka setiap ujian yang Allah berikan, ya, mangga yang izin off kamera, mangga. Nah, ketika kita diberikan ujian, maka ujian itu pertama untuk menghapuskan dosa-dosa kita di masa lalu. Gitu. Pada saat kita masih dalam kondisi maksiat. Kemudian yang kedua adalah untuk menguji sejauh mana komitmen kita dalam berhijrah. Karena jangan menyangka ketika kita menyampaikan, oh saya mau berhijrah, kemudian kita dibiarkan gitu ya, kita dibiarkan tanpa ada ujian gitu ya, Allah akan menguji sampai kita berjalan di atas muka bumi tanpa ada dosa. Nah, maka ujian itu adalah sebuah keniscayaan, sesuatu yang pasti akan datang, sesuatu yang pasti akan kita hadapi. Nah, ketika kita awal berhijrah, kita diuji oleh Allah, gitu ya. Pertama adalah untuk menghapuskan dosa-dosa kita, kemudian yang kedua adalah untuk melihat komitmen kita. Nah, melihat komitmen ini bukan untuk kepentingan Allah, karena tanpa kita buktikan juga Allah sudah tahu kita seperti apa ya. Tapi ujian komitmen ini tiada lain adalah untuk meneguhkan hijrahnya kita. Gitu, karena semakin diuji kita akan semakin tahu kualitas hijrah kita itu segimana. Nah, kemudian kalau kita kondisinya sudah lama berhijrah, kita sudah mulai mengupgrade ilmu, kita sudah mulai mencari ilmu, berusaha untuk senantiasa taat sama syariat, maka ujian ini adalah tiada lain untuk apa? Kasih sayang Allah supaya ketika nanti kita bertemu dengan Allah, kita sudah tidak dalam kondisi punya dosa. Jadi pada hakikatnya mau kita dalam kondisi banyak maksiat, mau kita dalam kondisi hijrah, atau dalam kondisi sudah lama berhijrah, semua ujian-ujian ini
tiada lain supaya kita apa? Kita semakin dekat dengan Allah, gitu ya. Nah, supaya kita senantiasa dekat dengan Allah. Kita mau kembali kepada Allah, gitu. Makanya di judul, gitu ya, saya sengaja bukan hanya mengatakan bangkit dari keterpurukan, tapi from valley to glory, gitu ya, dari lembah, dari keterpurukan menuju kemuliaan. Jadi bukan sekadar dapat solusi aja, tapi solusi yang benar-benar membuat kita mulia di hadapan Allah. Nah, yang seperti apa solusi yang benar-benar mulia di hadapan Allah? Ya harus tanya sama Allah. Gitu ya, bagaimana gitu ya bangkit yang hakiki itu seperti apa? Terus apa yang harus kita lakukan ketika kita terpuruk supaya kita bisa bangkit lagi? Nah, yang pertama yang harus kita lakukan, ini kita sudah mulai masuk ke tips ya. Tadi kita bicara kondisi-kondisi ketika kita terpuruk. Bisa jadi keterpurukan itu karena memang perbuatan kita yang rusak, gitu ya. Kita sering maksiat, akhirnya kita merusak diri kita sendiri, atau bisa jadi kita dalam kondisi taat sama Allah, tapi ujian itu tetap datang. Gitu ya, baik di saat kita hijrah, awal-awal hijrah maupun ketika kita sudah lama berhijrah. Nah, intinya adalah kita gitu ya diharapkan. Nah, oh iya bagus. Kenapa makin ke sini nggak ada satu lagi bentar? Hilang satu. Ini kan atasnya 5, ke bawahnya 4. Oh, ngantuk ya udah. Ya, bobo aja ya. Coba bobo dulu aja. Nah, jadi pada intinya kita ingin didekatkan kembali oleh Allah kepada Allah. Allah ingin kita menyadari gitu. Kalau keterpurukan itu karena kemaksiatan, Allah ingin kita menyadari. Alarm laptop saya bunyi. Allah ingin kita menyadari bahwasannya kita tuh manusia loh. Manusia yang punya banyak kelemahan, manusia yang punya banyak keterbatasan, manusia yang dia tergantung kepada yang lain, maka nggak jago gitulah kalau bahasa kitanya. Kita bermaksiat, kan maksiat itu artinya kita menantang Allah. Gitu. Maksiat itu sekecil apapun kita sedang menantang Allah. Kenapa? Karena maksiat itu ada balasannya di hadapan Allah. Dan dengan kita berlaku maksiat terus-terusan, artinya kita siap kan, gitu ya, diazab oleh Allah. Apalagi kalau sampai kita sudah tahu gitu ya azab dari Allah itu seperti apa dan kita tetap membiarkan diri kita dalam kondisi maksiat. Itu artinya kita benar-benar nantang Allah dan kita orang-orang yang sombong, merasa diri mampu. Makanya sama Allah kita diingatkan. Sejago apapun kita, secerdas apapun kita, sebanyak apapun pengalaman kita nggak ada apa-apanya dibandingkan Allah. Ilmu Allah di dunia aja, gitu ya, yang hanya setetes, itu nggak mungkin kita bisa menguasai. Apalagi seluruh kekuasaan Allah. Kita ingin menandingi kekuasaan Allah. Yang nggak akan pernah sanggup sampai kapanpun. Maka Allah balikan gitu ya. Maka Allah benturkan gitu ya dengan ujian-ujian itu supaya apa? Supaya kita sadar bahwasanya kamu tuh manusia loh gitu. Nah, itu yang sebetulnya Allah ingin kita menyadari itu. Makanya ketika kita kembali menghamba kepada Allah, maka Allah akan merangkul kita. Merangkul dalam tanda kutip ya, jangan dibayangkan manusia yang merangkul karena Allah itu berbeda dengan makhluknya. Gitu. Nah, kemudian gitu ya, setelah kita dibenturkan, kita disadarkan bahwasanya kita tuh manusia, ongsok nggak jago gitu ya. Sejago-jagonya kita tetap nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Jadi pada hakikatnya setiap ujian, setiap musibah yang Allah berikan kepada kita
bukan untuk kepentingannya Allah. Jangan mengira ketika Allah nguji terus gitu ya, misalnya dengan kesempitan ekonomi, aduh saya lagi dihinakan oleh Allah. Belum tentu, justru bisa jadi dengan kita diberikan kekurangan harta, Allah sedang ingin memuliakan kita. Di hadapan siapa? Ya di hadapan Allah. Gitu ya. Dan jangan merasa ketika Allah memberikan kemudahan kepada kita terus-menerus, Allah memberikan rezeki yang banyak kepada kita terus-menerus, kemudian kita merasa Allah sedang memuliakan kita. Belum tentu, bisa jadi justru itu cara Allah sedang menghinakan kita. Kita terus gitu ya, kalau bahasa Sundanya diwowoi gitu ya, terus gitu ya dikasih. Gitu, disungkun gitu ya, kita dikasih terus-terusan, padahal ngasihnya itu untuk tujuan yang sebaliknya, bukan untuk memuliakan. Karena ada kesombongan di dalam diri kita. Makanya saya kadang-kadang ngeri gitu ya ketika ada orang yang sesumbar gitu. Ketika misalnya orang yang baik, dia berdoa yang baik, tapi Allah belum kabulkan, sementara dia yang sombong gitu ya, penuh maksiat, dia tidak berdoa sama Allah, tapi dia diberikan kemudahan, akhirnya dia sombong. Jangan-jangan Tuhan kamu nggak sayang sama kamu, gitu ya. Saya aja yang bermaksiat sih dikasih banyak, gitu. Apalagi kalau sampai sesumbar saya mau mending di neraka, gitu ya. Oh, nauzubillah min dzalik, gitu ya. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang sombong tadi. Maka kesombongan sekecil apapun itu Allah tidak suka, gitu ya. Allah pasti akan menegur. Nah, makanya dosa syirik itu kan dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Kenapa? Ketika kita menyekutukan Allah berarti kita merendahkan Allah. Kita merasa Allah tidak cukup satu-satunya untuk mengabulkan keinginan kita. Makanya kita masih mencari Tuhan-Tuhan yang lain. Kita masih mencari sesembahan yang lain. Makanya visi Islam itu adalah untuk apa? Memurnikan penghambaan kita hanya kepada Allah saja. Orang-orang Quraisy pada masa jahiliyah bukan berarti mereka tidak percaya sama Allah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu berdakwah, bukan berarti mereka tidak percaya apa yang disampaikan oleh seorang Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tahu track recordnya Rasulullah. Beliau orang yang dipercaya sama mereka kan? Gitu. Bagaimana ketika konflik penutup Ka'bah kan? Siapa yang ketika memindahkan Hajar Aswadnya? Siapa yang dirujuk oleh mereka untuk mengadili, bukan mengadili ya, memberikan solusi yang paling adil gitu. Rasulullah kan. Nah, maka ketika Rasulullah membawa agama yang baru gitu ya, seruan yang baru, bukan berarti mereka tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, tapi mereka tidak mau memurnikan kepercayaan hanya kepada Allah saja. Itu makanya banyak cerita gitu ya, di sana tuh ketika ditanya Tuhannya ada berapa? Ada banyak. Yang satu Tuhan yang ada di langit katanya gitu, yang lainnya itu ada di bumi, yaitu apa? Patung-patung mereka. Jadi mereka tidak ingin, atau bukan tidak ingin ya, tidak mau menundukkan hawa nafsu mereka untuk memurnikan penghambaan hanya kepada Allah saja. Nah, maka ketika kita sedang terpuruk, lihat jauh ke dalam diri kita. Itu yang pertama harus kita lakukan. Keterpurukan itu apakah karena kemaksiatan-kemaksiatan kita selama ini, ataukah karena Allah sedang menguji ketaatan kita. Gitu ya, dengan disusahkan rezekinya misalnya, dengan dipersulit urusannya. Nah, apakah itu tuh untuk meneguhkan ketaatan kita ataukah untuk menggugurkan maksiat-maksiat kita? Gitu ya. Atau karena ulah tangan kita sendiri. Nah, maka kalau ternyata keterpurukan itu karena kemaksiatan-kemaksiatan kita yang sudah bertahun-tahun, maka ketika kita berhijrah
kembali taat kepada Allah, jangan sampai kita berputus asa. Kalau apa? Kalau doa-doa kita belum dikabulkan. Hello, maksiat kita berapa tahun? Gitu ya. Maksiat kita sudah berapa lama? Sudah berapa banyak? Gitu ya. Apakah ya apa namanya tuh? Secara logika kita saja ya, gitu ya. Kalau kita sudah bertahun-tahun berbuat maksiat, kita menzolimi diri kita, terus dalam waktu singkat, dalam waktu sekejap kita ingin apa namanya tuh, kelakuan buruk kita itu dihilangkan begitu saja, nggak ada efeknya dalam kehidupan kita, ya nggak bisa. Orang kita sudah menzolimi diri kita bertahun-tahun, tiba-tiba kita ingin sembuh dalam waktu seketika. Ya pasti ada prosesnya, gitu ya. Pasti ada hal-hal yang harus kita lalui dulu. Jadi bersabarlah ketika kita berhijrah, Allah memberikan ujian-ujian. Pertama, untuk menghapuskan dosa-dosa kita yang sudah bertahun-tahun kita bermaksiat. Yang kedua, kita sedang diteguhkan di jalan taat ini. Makanya jangan lihat lagi ke belakang kalau lagi diuji. Ujian godaan ketaatan itu banyak. Misalnya kemarin kita bahas ujian riba, hijrah dari riba misalnya. Allah teh sempitkan gitu ya rezeki kita sehingga kita berada dalam kondisi terpuruk misalnya. Cari pinjaman yang bebas riba ke sana kemari, nggak nemu-nemu gitu ya. Sementara kebutuhan terdesak. Akhirnya kita berpikir untuk kembali berkaitan dengan riba. Atuh teh lulus lamun kitu mah. Gitu ya. Ibaratnya kayak kita ujian di sekolah. Gitu ya. Kita sudah naik level. Tiba-tiba kita turun lagi ke level yang sebelumnya. Kan begitu. Maka bersabarlah ketika diuji. Gitu. Apa yang harus kita lakukan gitu ya ketika kita diuji? Maka kita lanjut ke slide berikutnya. Slide kosong. Mari kita tulis-tulis gitu ya. Tips yang pertama, ketika kita terpuruk adalah satu, cek gitu ya. Keterpurukan kita itu karena apa? Karena apa? Apakah karena kemaksiatan kita yang terlalu banyak gitu ya? Ataukah kita sebenarnya sudah dalam kondisi berusaha untuk taat, tapi kita masih diuji terus-menerus bertubi-tubi sampai kita merasa terpuruk. Nah, setelah cek keterpurukan kita, maka yang kedua adalah taubat. Segera bertaubat. Jangan menunda-nunda. Besok we lah. Kayak orang mau diet. Jadi curcol. Kayak orang mau diet. Besok lagi lah dietnya. Gitu ya. Besok lah besok. Begitu besok teh Kabita ayah bubur gitu ya. Ayah tukang naon, tukang seblak, tukang naon segala macam. Pas besoknya teh besok deui we lah gitu. Hayo we dietnya teh besok, besok, besok teh jadi-jadi. Nah, kadang-kadang kita juga untuk kebaikan suka menunda-nunda, nanti aja lah. Ya deui lah, saeutik deui gitu. Padahal kita tidak pernah tahu Allah itu akan memanggil kita kapan. Jangan dikira yang akan meninggal itu orang yang sakit berat. Enggak. Kalau ajalnya belum sampai, sakit berat nggak akan wafat dulu. Kenapa ajalnya belum sampai? Tapi orang yang segar bugar, yang tadinya nggak apa-apa, kalau ajalnya sudah sampai, ya Allah akan ambil. Bahkan tanpa sebab sedikit pun. Banyak gitu ya kasus-kasus yang orang tidur, pas waktunya bangun kok nggak bangun-bangun. Ternyata Allah ambil. Bahkan almarhum dosen saya dulu, wafatnya itu lagi baca koran. Gitu pagi-pagi,
Jadi pagi-pagi baca koran di kursinya gitu ya, kursi santai, kursi baca. Sambil baca koran. Nah, karena istrinya tahunya bapaknya lagi baca koran kan, ya istrinya biasalah pagi-pagi kan sibuk sibuk bekerja gitu kan di rumah. Nah, tiba-tiba pas ke situ lihat korannya itu sudah menutupi wajahnya. Jadi kan sambil nyender ya, kalau kursi baca kan enaknya gitu ya, sambil bacaan sambil senderan. Nah, si korannya itu menutupi wajahnya. Jadi si tangannya itu sebenarnya udah lemes, udah nggak ada bapaknya. Jadi si korannya jatuh menutupi wajahnya. Nah, ibunya mengira bapaknya ketiduran lagi baca. Kan kadang-kadang enak ya kalau lagi baca itu tidur gitu. Karena kalau lagi baca kan godaannya banyak ya. Beda kalau kita bacanya baca HP ya, lihat scroll-scroll HP gitu ya. Beda dengan baca buku. Kadang-kadang kalau baca buku mah baru berapa paragraf aja, aduh ini tuh udah ngantuk mata. Gitu. Jadi istrinya tuh nyangkanya si bapak tuh lagi tidur, ketiduran, lagi baca. Nah, karena waktu itu tuh ada ada agenda yang harus dilakukan, kok bapaknya nggak bangun-bangun. Akhirnya dibangunin sama ibunya. Nah, pas begitu dibuka si korannya, kaget. Kok bapaknya udah berubah, bukan kayak orang tidur lagi. Nah, akhirnya ibunya teriak, minta tolong. Pas dicek ternyata bapaknya udah nggak ada. Semudah itulah Allah mengambil nyawa kita. Kalau memang ajalnya sudah sampai tanpa ada sebab pun, gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalnya dengar nih ada orang, oh COVID, kadang-kadang kan kita, aduh deg-degan gitu. Aduh jangan-jangan dia nanti gimana-gimana gitu ya. Yang nggak positif nyantai-nyantai gitu. Padahal sebab ajal itu banyak, COVID itu salah satunya saja. Iya, Salihah. Oh, iya. Bisa nanti ibahnya ke sini. Sama Bunda Dewi Sapu satu tim. Yuk. Nah, jadi tanpa sebab pun, kalau ajalnya sudah sampai ya akan sampai. Karena ajal itu tidak bisa dimajukan dan tidak bisa pula dimundurkan. Banyak kasus orang yang mencoba mengakhiri hidupnya, tapi ajalnya belum sampai, hidup deui gitu kan. Nah, maka jangan menunda-nunda untuk bertobat, karena kita nggak pernah tahu Allah akan memberi jatah hidup kita itu sampai kapan. Gitu ya. Jadi ketika kita sudah ngecek karena apa nih? Oh, gitu ya, kita banyak maksiat. Oh, kita sedang dalam kondisi taat, gitu ya. Mungkin ketika kita atau kita misalnya dalam kondisi yang pede gitu ya, Allah ngasih ujian padahal misalnya ini teguran gitu. Nah, maka dalam kondisi apapun itu taubat. Karena bisa jadi dalam kondisi taat kita juga banyak dosa. Godaannya orang taat apa? Kita merasa lebih baik daripada orang lain. Padahal ketaatan kita itu bukan semata-mata karena kita. Itu anugerah dari Allah. Karena Allah menjaga apa? Menjaga hati kita, menjaga keistiqomahan kita. Bukan semata-mata karena kita. Itu rezeki dari Allah buat kita. Gitu. Maka apapun kondisi terpuruknya kita, maka yang kedua adalah taubat segera. Gitu ya. Taubat. Kalau saya sama suami, kalau kita mulai nih agak-agak nggak enak gitu ya, maksudnya nggak enak itu misalnya saya emosian, suami saya mulai emosian, anak-anak mulai jadi korban, dosa apa yang sudah kita lakukan? Gitu ya. Cek, segera bertobat. Kita tobat massal. Gitu ya, sekeluarga kita tobat sama-sama. Nah, kemudian yang berikutnya, setelah kita bertobat, usahakan, maksimalkan ikhtiar untuk apa? Untuk menambah ketaatan.
Nah, ketaatan itu bukan sesuatu yang akan muncul begitu saja. Semuanya butuh usaha, semuanya butuh eh, perjuangan, gitu ya. Nah, maka supaya ketaatan kita itu nambah, supaya hijrah kita itu bisa istiqomah, maka untuk menambah ketaatan cari ilmu. Karena ilmu itulah yang akan membuat pemikiran kita semakin terbuka. Ilmu itulah yang akan menambah pemahaman kita. Kalau sudah muncul pemahaman, akan lahir kesadaran. Ketika kesadaran itu sudah lahir, maka akan mempengaruhi tingkah laku. Jadi, tambahlah ketaatan kita, cari ilmunya, dan amalkan. Gitu ya. Kemudian yang keempat, apa yang harus kita lakukan? Jaga diri dari maksiat. Nah, jaga diri dari maksiat. Kenapa kita harus menjaga diri, mengetatkan diri dari kemaksiatan? Yang pertama, kita kan sedang menambah ketaatan. Supaya ketaatan kita bagus, berarti kan kita harus menjauhkan diri dari maksiat. Mencegah, mengendalikan diri untuk tidak berbuat itu. Kemudian, ketika kita bicara maksiat, dan kondisi kita pada saat itu sedang terpuruk, kita sedang mencari solusi, maka jangan sampai doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah dalam rangka mencari solusi itu tidak sampai kepada Allah. Karena apa? Terhijab oleh dosa-dosa maksiat kita. Maka jagalah diri kita dari kemaksiatan. Maksiat itu bukan cuma dosa besar. Dosa-dosa kecil juga sama, itu maksiat. Makanya para ulama itu selalu bilang, kalau kita bicara dosa, jangan pandang ini masuk kategori dosa besar. Sehingga kita hindari, hati-hati supaya tidak terjerembab. Nah, pas lihat, oh ini mah dosa kecil. Kemudian kita menyepelekan. Gitu ya, karena merasa ini mah dosa kecil. Mau dosa besar, mau dosa kecil, kata para ulama, jangan pandang jenis dosanya, jenis maksiatnya, apakah masuk dosa besar atau dosa kecil. Tapi pandanglah siapa yang kita maksiati. Bahasanya nggak enak ya, maksiati. Siapa yang kita apa ya maksiati lah, apa ya bahasa enaknya. Yang kita hianati dengan kemaksiatan-kemaksiatan kita, yaitu Allah. Mau dosa besar, dosa kecil, intinya kan kita menantang Allah. Gitu. Jadi jangan pandang ini dosa besar, ini dosa kecil. Karena ini dosa besar kita hati-hati, karena ini dosa kecil kita jadi longgar. Tidak begitu. Sama-sama mau dosa besar, mau dosa kecil, kita sedang menantang Allah. Kita sedang sombong di hadapan Allah karena merasa mampu untuk menahan azab-azab dari Allah nanti. Gitu. Di akhirat. Karena setiap kemaksiatan yaitu ada balasannya. Nah, maka hal yang keempat yang harus kita lakukan adalah jaga diri dari maksiat. Pertanyaannya, dari mana kita tahu bahwasannya, oh perbuatan ini tuh maksiat, oh perbuatan ini tuh taat. Dari mana kita tahunya? Belajar. Akhirnya balik lagi, cari ilmu. Gitu, cari ilmunya. Setelah kita jaga diri dari maksiat, apalagi yang harus kita lakukan? Ini kita bicara gabungan usaha langit dan usaha bumi kita. Sebagaimana yang kita bahas di minggu lalu. Ini gabungannya. Yang harus kita lakukan berikutnya adalah tambah kedekatan kita dengan
Allah. Dengan cara apa? Perbanyak takorub. Entah itu zikir, banyak-banyak memanjatkan doa, kemudian baca Quran, gitu ya. Itu bagian-bagian dari takorub dan banyak lagi amalan-amalan takorub yang lain. Sehingga gitu ya, semakin kita dekat dengan Allah, kita akan mendapatkan satu apa? Ketenangan. Gitu ya, ketenangan. Karena orang kalau lagi terpuruk boro-boro tenang, yang ada gelisah, tidur aja susah, gitu ya. Mau ngapa-ngapain jadi terasa sempit. Mau bergerak males, itulah tanda-tanda orang terpuruk, gitu ya. Nah, maka dengan menambah kedekatan kepada Allah, hati kita akan menjadi tenang. Sholat, zikir, itu akan menenangkan hati. Baca Quran. Kenapa kita kalau baca Quran itu harus diulang-ulang? Padahal isinya Al-Quran itu kan sama. Kitu-kitu keneh dari zaman Rasulullah sampai sekarang. Isinya sama. Tapi kenapa kita harus baca Al-Quran itu berulang-ulang? Karena ketika kita baca, kita akan berhenti di ayat yang berbeda. Dan kondisi kita ketika membaca Al-Quran juga berbeda. Mungkin sebelumnya ketika kita baca Quran surat Ar-Rahman, biasa aja. Tapi ketika kita sedang terpuruk, kemudian Allah memberikan kenikmatan kepada kita, bayangin kita sedang terpuruk, tiba-tiba Allah memberikan kenikmatan. Maka begitu sampai di ayat Ar-Rahman, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan, nikmat Robmu yang manakah yang engkau dustakan? Nangis pasti. Kita lagi terpuruk, tiba-tiba Allah berikan rezeki yang tak terhingga. Nangis. Padahal sebelumnya, biasa aja baca ayat itu. Ayatnya sama, Al-Qur'annya sama. Tapi kondisi kita berbeda. Sehingga ketika baca ayat yang sama dengan kondisi yang berbeda, pengaruhnya juga akan berbeda. Makanya kenapa dengan banyak-banyak membaca Al-Quran itu akan semakin menambah kedekatan kita kepada Tuhan kita. Gitu. Jadi perbanyak takorub. Tambah takorub kita kepada Allah. Saum gitu ya, itu juga akan menambah takorub kita kepada Allah. Nah, kemudian apa lagi yang harus kita lakukan? Yang keenam, banyak-banyak sedekah. Loh, gimana kita lagi terpuruk kok kita banyak-banyak sedekah? Kan orang oge keur susah. Kumaha orang sedekahna? Gitu kan, kadang-kadang kita suka mikir kayak gitu ya. Padahal perintah Allah untuk bersedekah, apakah hanya ketika kita lapang saja? Tidak. Ketika lapang dan ketika sempit. Justru orang yang bisa konsisten bersedekah dalam kondisi sempit berarti orang itu luar biasa. Kenapa luar biasa? Ketika kita lapang, kita bersedekah, ya wajar, orang keur loba nanaon gitu. Kita lagi banyak harta, kita lagi banyak rezeki. Tapi begitu kita lagi seret, kita masih konsisten bersedekah, berarti luar biasa. Karena dia mampu menyisihkan, gitu ya, walaupun sedikit, dia tetap konsisten bersedekah, gitu ya. Nah, kalau nggak punya harta gimana? Kita dikasih tenaga sama Allah. Walaupun kita hanya bisa sedekah tenaga, ya nggak masalah. Sedekahkan tenaga kita. Kalau misalnya tenaga, misalnya kita juga sedang sakit nih, tenaga juga nggak ada, duit juga seret. Kita punya tempat nggak? Sedekahkan tempat kita. Untuk apa?
Misalnya untuk tempat anak-anak ngaji atau tempat tetangga kumpul-kumpul. Gimana kalau sakitnya sakit corona misalnya? Pada saat kita sehat, rajin-rajinlah menanam. Kenapa? Menanam apa ya? Nanam pohon, nanam cabai, gitu ya, tanaman-tanaman yang kecil bukan pohon. Gitu ya, rajin-rajinlah menanam. Kenapa? Karena dengan menanam pohon, kemudian si tanaman yang kita tanam itu dimanfaatkan oleh makhluk Allah. Misalnya, kita nanam pohon mangga di depan rumah. Ternyata karena pohonnya rimbun, ternyata sih pohonnya itu belum berbuah gitu ya. Terus daunnya rimbun. Nah, maka karena daunnya rimbun misalnya, tengah hari ada yang jualan, kepanasan. Kan nggak mungkin kan istirahatnya di tengah-tengah jalan atau di tengah-tengah lapangan yang terik langsung terkena matahari, kan nggak mungkin di situ. Pasti nyari yang teduh-teduh. Misalnya dia berteduh di bawah pohon yang kita tanam. Maka kita sudah memberikan kemanfaatan kepada makhluk Allah. Dan itu adalah sedekah. Atau misalnya ada burung, dia lagi cari makan, oh ada pohon yang kita tanam, sedang berbuah, atau misalnya kelelawar, dia makan buah yang kita tanam, gitu. Maka itu pun sedekah. Rajin-rajinlah menanam pohon. Atau udah saya nggak punya lahan, pan bisa nanam di pot, gitu ya. Tapi kan kalau di pot nggak bisa nanam yang pohon-pohon yang gede. Nanam aja cabai. Siapa yang nggak butuh cabai? Yang banyak aja. Nggak punya potnya. Kertas juga bisa gitu kan. Kertas apa? Kertas yang tebel. Walaupun pasti hancur. Ya nggak apa-apa. Atau pakai kresek atau bekas minyak goreng gitu kan. Itu juga bisa. Gitu. Nah, kita bagikan, misalnya nanam seledri, habis bikin sayur, beli daun bawang, masih ada akarnya, tancepin gitu ya. Pas udah gede bagiin ke tetangga bisa. Itu juga sedekah. Gitu. Kalau itu semuanya nggak punya, kita masih bisa senyum ke tetangga, senyum ke orang-orang yang terdekat dengan kita, senyum dengan kaum muslimin yang bertemu dengan kita, itu pun sedekah. Maka banyak-banyaklah sedekah. Jangan memperumit diri. Gitu ya. Itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh, apa yang harus kita lakukan? Ini yang kadang-kadang ketika terpuruk kita tidak terpikirkan. Apa itu? Meringankan kesulitan orang lain. Itu kita juga lagi sulit, gimana kita meringankan kesulitan orang lain? Justru disitulah rahasianya. Kenapa? Karena seorang muslim yang berusaha meringankan kesulitan satu saudaranya, maka Allah akan ringankan kesulitan dia kapan? Di hari di mana tidak ada pertolongan selain pertolongan Allah. Kapan itu? Di akhirat nanti ketika kita dihisab. Nah, jangankan nanti. Kadang-kadang gitu ya, kalau kita sering membantu kesulitan orang lain, jangankan di akhirat, di dunia aja Allah bayar kontan. Ternyata Allah mudahkan kesulitan kita sendiri. Jadi sering-seringlah gitu ya. Sering-seringlah ringankan atau bantu gitu ya. Bantu atau ringankan. Ringankan beban saudara kita. Gitu. Maka itu yang harus kita lakukan. Kemudian apalagi? Yang kedelapan,
sempurnakan ikhtiar bumi kita. Dengan cara apa? Teruslah bergerak. Teruslah berjuang, lawan kemalasan kita. Karena dengan kita berdiam diri, kita merasa cukup, maka kapan kita akan bertemu dengan solusinya? Bergerak, karena kita tidak pernah tahu jalan pertolongan Allah untuk permasalahan kita itu lewat tangan siapa. Maka harus dikejar. Kita tidak pernah tahu pertolongan Allah itu datang pada saat langkah kita yang mana. Maka kalau kita tidak pernah melangkah, ya nggak akan pernah ketemu dengan jalan solusi itu. Maka sempurnakan ikhtiar bumi kita. Misalnya kita sedang terpuruk, kita mau bayar utang. Nah, ini terkait dengan utang ya. Kadang-kadang kita menyepelekan utang. Dah pinjemnya juga ke saudara. Dah dia mah udah kaya. Dah dia mah enggak nagih. Nantilah tidak begitu. Mau ke saudara, mau ke anak sendiri, mau ke orang tua sendiri, mau ke mertua sendiri, yang namanya hutang tetaplah hutang. Maka jagalah adab kita ketika berhutang. Apa? Salah satunya, minimalnya kita minta maaf. Minimalnya lagi kita senantiasa mendoakan orang yang menghutangi kita. Nah, ini yang kadang-kadang kita suka lupa ya. Kita berdoa aja, ya Allah mudahkanlah hamba untuk melunasi hutang-hutang hamba. Kita suka lupa mendoakan orang yang menghutangi. Gitu ya, doakan mereka. Kenapa? Karena mereka sudah rela menolong saudaranya. Gitu ya. Pernah ada kasus, saya lupa ya kisah pastinya tuh kayak gimana. Intinya ada seorang yang dia sedang kesulitan. Singgahlah di sebuah kampung. Kemudian orang tersebut gitu ya, berbuat apa gitu ya. Nantilah saya cari dulu ya. Takut salah nanti saya ceritanya. Kisahnya menarik. Intinya apa? Ada salah seorang muslim yang tidak kenal dengan orang tersebut. Beliau rela menjadikan jaminan. Itu menjadi jaminan bagi orang tersebut, bagi keselamatan orang tersebut. Nah, sehingga walaupun ancamannya itu adalah nyawa, gitu ya, nyawa dia, kalau si orang itu tidak menepati janji, nah si orang yang nggak kenal ini, beliau tetap mau menjadi penjamin, gitu ya, tetap menjadi penjamin. Sehingga ketika ditanya, kenapa kamu mau menjadi penjamin orang tersebut? Karena beliau ingin menghidupkan syariat. Jangan sampai kaum muslimin udah nggak ada yang percaya lagi kepada sesama kaum muslimin lagi. Jangan sampai kita mau menolong seseorang karena kita kenal saja, gitu ya. Sementara orang yang nggak kita kenal, nggak kita tolong. Gitu. Nanti ya saya cari dulu kisahnya. Saya lupa, sudah lama sekali soalnya. Gitu ya. Dan saya lagi agak lemot untuk mikir. Ya, jadi untuk cerita itu di-skip dulu ya. Takut saya salah. Nah, intinya 8 hal ini harus kita lakukan ketika kita terpuruk. Supaya kita bisa menuju kemuliaan lagi. Mungkin bisa jadi terpuruknya misalnya karena utang. Mungkin bisa jadi utang-utang kita sih nggak lunas. Tapi kemuliaan di hadapan Allah itu tetap kita dapat. Makanya kenapa judul kita malam ini adalah From Valley to Glory. Gitu ya. Dari keterpurukan menuju kemuliaan.
Bisa jadi solusi dunianya sih kita belum ketemu, tapi hati kita menjadi tenang dan kita mendapat kemuliaan di hadapan Allah karena kita gitu ya berusaha untuk memantaskan diri supaya Allah tolong gitu ya supaya Allah layakkan untuk menyegerakan pertolongannya gitu ya. Jadi seperti itu. Jangan fokus kepada hasil, tapi fokuslah kepada ranah kita, yaitu ranah ikhtiar, baik ikhtiar langit kita maupun ikhtiar bumi kita. Gitu ya. Jadi ini 8 tips dari saya. Kemudian itu kan secara teorinya. Secara prakteknya gimana? Kadang-kadang oke, secara teori kita sudah tahu kita harus ini, harus ini, harus ini. Apa yang harus kita lakukan? Kalau misalnya kita berat dari langkah yang kedua, maka boleh kita balik dari langkah terakhir dulu. Yaitu apa? Bergerak dulu aja. Gitu ya, bergerak dulu aja walaupun belum tahu caranya bertobat tuh kayak gimana, caranya jaga diri kita dari maksiat tuh seperti apa, kita belum tahu. Maka mulailah dari langkah ke-8, yaitu apa? Melangkah, bergerak, berjuang. Pokoknya jalan weh heula, gitu. Jangan berpikir, "Aduh siapa ya jalan solusi buat saya?" Nggak usah mikir begitu. Gitu ya. Jalan dulu aja. Nanti Allah akan pertemukan kita dengan orang yang akan menjadi jalan pertolongan Allah tersebut. Itulah kekuasaan Allah. Ketika Allah sudah berkehendak, maka tidak ada seorang manusia pun yang bisa menghalangi. Gitu. Maka bergeraklah dulu. Kalau kita belum tahu caranya dari yang pertama, belum bisa tuh ngurut dari satu ke yang terakhir. Ya sudah, kita balik saja, bergerak aja dulu. Gitu. Kalau saya kemarin ditanya sama anak les saya, tips supaya menjaga pergaulan. Kebetulan beliau sebelumnya di pondok, di mana pergaulan terjaga. Terus sekarang mau kuliah, kuliahnya di tempat yang umum. Gitu ya, ada kekhawatiran, takut pergaulan tidak terjaga. Maka saya sampaikan ke beliau dari sekian tips gitu ya yang saya sampaikan ke beliau, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menautkan diri kita, hati kita hanya kepada Allah saja. Nah, dan berdoa kepada Allah supaya Allah mempertemukan kita dengan orang-orang yang hatinya juga senantiasa terpaut kepada Allah. Nah, saya bilang, maka untuk mencari, untuk bertemu, ikhtiar bumi ini, ikhtiar bumi kita untuk bertemu dengan orang-orang, oh yang ini, ibadahnya nih, lihatnya ke sana. Kalau ibadahnya ini yang ditutup, benernya nggak bisa megang pipi yang ini. Nah, maka untuk mencari, untuk bertemu dengan orang-orang yang hatinya terpaut kepada Allah, saya bilang ke masjid. Sering-seringlah ke masjid. Begitu azan langsung datang. Maka kita akan menemukan orang-orang yang konsisten. Sholat tepat waktu. Sholat tepat waktu itu nggak mudah. Apalagi berjamaah di masjid. Karena kebetulan murid sayanya laki-laki ya. Nah, maka saya bilang, kalau bertemu dengan orang yang dia konsisten, datang ke masjid tepat waktu, sholat, setiap waktu sholat dia ke masjid, maka deketin tuh orang yang kayak gitu. Karena pasti hatinya terpaut kepada masjid. Bisa jadi kan kalau misalnya dia tinggal di rumah, mungkin disuruh sama orang tuanya. Ya pasti orang tuanya terpaut hatinya kepada Allah. Makanya nyuruh anaknya kan begitu. Gitu. Jadi
Yang saya sampaikan ke beliau, carilah orang-orang yang seperti itu. Gitu. Atau carilah orang-orang yang bermajelis di masjid. Yang betah berlama-lama di masjid. Bukan betah tidur ya, betah bermajelis di masjid. Carilah orang yang begitu. Karena untuk zaman sekarang, nggak banyak orang yang betah berlama-lama di masjid untuk bermajelis. Yang ada juga untuk ikut tidur, untuk ikut istirahat. Gitu. Maka cari orang-orang yang begitu. Maka saya ke anak-anak saya, pesan saya, kemanapun kamu pergi merantau, yang pertama harus kamu cari adalah masjid. Dan itu pula yang kami lakukan, saya lakukan dengan teman-teman ketika merantau ke Belanda. Kebetulan kami dipertemukan dengan humas kampus kami, orang Muslim, gitu ya. Orang Muslim keturunan Turki yang sudah lama di Belanda. Dan beliau sekarang sudah almarhum, gitu ya. Allah memanggil beliau dalam usia yang masih sangat muda waktu itu, gitu ya. Di usia 37 tahun. Kena kanker pankreas kalau nggak salah. Gitu ya, orangnya baik banget gitu ya, supel. Sampai kabarnya gitu ya, ketika beliau nggak ada, itu yang nganter ke makamnya, yang bertakziah ke rumahnya dan juga nganter ke makamnya, itu bukan cuma orang Muslim, orang non-Muslim juga banyak, karena memang orangnya supel, baik banget orangnya. Nah, ketika kami sampai di Belanda, kami cari masjid, beliau nunjukin 2 masjid. Masjid keturunan Maroko yang mendirikannya dan masjid Turki. Jadi yang mendirikannya orang-orang Turki. Nah, dari situlah kami bertemu dengan orang-orang Muslim lainnya di masjid itulah. Akhirnya sampai kami diundang tiap hari karena kebetulan pas nyampe ke sana tuh sedang saum Ramadan. Gitu ya, sedang saum Ramadan. Jadi setiap malam kita selalu ada undangan buka puasa. Gitu ya, dari jamaah masjid yang tadi. Nah, saya juga ke anak-anak gitu ya, pautkan hati kita dengan masjid. Carilah orang-orang yang senantiasa menghidupkan, memakmurkan masjid. Dan bergabunglah di situ. Walaupun kita nggak bisa nyumbang apa-apa, hanya bisa nyumbang tenaga, hanya bisa beresin sendal, hanya bisa nyuciin mukena, hanya bisa bersihin WC, nggak apa. Kita juga tetap kecipratan pahalanya. Gitu. Ya, jadi itulah yang harus kita lakukan. Jadi genapkan upaya kita, sempurnakan upaya kita. Gitu. Kalau kita belum tahu ilmunya yang lain, maka awali dari yang terakhir. Bergerak we heula. Temukan orang-orang gitu ya. Bergerak. Temukan orang-orang yang hatinya terpaut dengan Allah. Walaupun orang ini belum kita kenal. Orang yang hatinya terpaut dengan Allah biasanya lembut. Bukan lembut perangainya ya, lembut hatinya. Karena bisa jadi hatinya lembut tapi perangainya, bawaannya itu tetap tegas misalnya. Seperti itu. Jadi teruslah bergerak. Ini tipsnya. Gitu ya. Maka di akhir udah jam 21.06. Saya kasih 2 slide. Di sini Rasulullah bersabda, barang siapa memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah, niscaya Allah menjadikan untuk setiap kesedihannya jalan keluar. Ini yang tadi saya sampaikan, kenapa tips yang pertama adalah kita lihat dulu keterpurukannya kita, kemudian langkah yang kedua adalah bertaubat. Gitu ya. Banyak-banyak memohon ampun kepada Allah. Dan untuk setiap kesempitannya, kelapangan,
dan Allah akan memberinya rezeki yang halal dari arah yang tiada disangka-sangka. Gitu. Kemudian sesungguhnya Allah tidak akan zolim pada hambanya yang berbuat kebaikan. Dia akan dibalas dengan diberi rezeki di dunia dan akan dibalas dengan pahala di akhirat. Itu yang saya sampaikan. Jangan sepelekan kebaikan, walaupun kita cuma mampunya beresin sendal di masjid, ya sudah, lakukan dulu dari itu. Gitu ya, karena Allah tidak akan menyepelekan kebaikan yang kita lakukan. Menyingkirkan duri saja dari tengah jalan, Allah akan menggugurkan dosa kita. Apalagi kita memakmurkan masjid setiap hari, coba. Menyingkirkan duri wae pahalanya jika gitu ya, kayak gitu pahalanya. Maka jangan sepelekan kebaikan. Nah, ini slide yang terakhir. Gitu ya. Semoga ini bisa menguatkan kita yang tengah terpuruk dan belum ketemu dengan solusinya. Di sini kisah tentang Nabi Yakub. Nabi Yakub menjawab, sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Gitu. Jadi bukan kemana-mana, tapi adukan sama Allah. Biarkan Allah yang mengatur urusan kita, yang mempertemukan kita dengan jalannya. Tugas kita jemput, gitu. Bergerak, bergerak, bergerak. Jangan diam saja. Apalagi merasa, dah kan rezeki sudah ditakar. Iya, rezeki sudah ditakar. Jauh-jauh sebelum kita lahir, rezeki kita sudah ditentukan. Tapi hanya kita menunggu saja, rezeki itu bleg gue datang sendiri. Kan enggak. Ya harus dijemput yang sudah ditakar itu. Gitu, makanya bergerak, bergerak, bergerak. Kemudian, ini ada salah seorang ulama yang memberikan nasihat kepada kita. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau memberikan nasihat. Janganlah tertundanya waktu pemberian doa yang disertai dengan kesungguhan itu membuat Anda putus asa. Maksudnya, kadang-kadang doa kita kan tidak langsung crung-creng. Gitu ya, cungcreng. Jadi kita ngadoa naon, langsung dikasih saat itu juga. Kadang-kadang kan Allah menunda. Nah, jangan sampai pada saat Allah masih menunda terkabulnya doa kita itu, kitanya putus asa. Padahal Allah, iya, sudah menjamin terijabahnya doa Anda. Sesuai apa? Pilihan terbaiknya untuk Anda. Nah, bukan sesuai selera Anda. Ini yang kadang-kadang kita maksa. Harus cara kita. Bukan caranya Allah. Pilihan terbaiknya menurut Allah, bukan selera kita. Di waktu yang tepat menurutnya, maka Allah akan mengabulkan itu di saat yang tepat. Bukan di waktu yang tepat menurut Anda. Ini nasihatnya, jelek menurut saya ya nasihatnya. Karena kadang-kadang kita suka begitu. Kita memaksa Allah agar menuruti selera kita. Kita memaksa Allah agar sesuai dengan waktu yang kita inginkan. Padahal Allah Maha Tahu apa yang terbaik buat kita dan kapan waktunya. Ya, itu saja materi untuk malam ini, sharing untuk malam ini. Maafkan saya tidak membuat slide yang banyak, tapi ternyata isinya padat juga ya. Saya kira jam 9 sudah beres. Tapi ternyata jam 21 lebih 11 baru beres ya dari slide kosong itu. Oke, kita lanjutkan dengan tanya jawab mangga. Barangkali ada yang mau didiskusikan, barangkali ada yang mau disampaikan, mangga. Boleh langsung atau lewat chat juga boleh.
Ada yang mau didiskusikan? Bisa dipahamikah materinya? Jangan-jangan saya ngobrol sendiri. Ya, mangga kalau ada yang mau didiskusikan atau masih mengetik. Masih mengetik teh. Alhamdulillah. Mangga, ada yang mau berdiskusi atau sedang merenungi? Alhamdulillah, bisa difahami. Mudah-mudahan membuat kita makin semangat ya, menapaki jalan untuk bertemu dengan pertolongan Allah. Tadi ya, sebagaimana pesan, gitu ya, pesan dari Syekh, jangan maksa, jangan maksa Allah supaya solusi yang Allah berikan itu sesuai dengan keinginan kita, tapi harus sesuai gitu ya dengan apa yang Allah pilihkan untuk kita, karena itu pasti yang terbaik. Oh, Umi, tinggal bergerak katanya. Betul, Umi, betul. Tinggal bergeraknya. Semangat, semangat, semangat ya. Assalamualaikum, Bunda Iba. Waalaikumsalam, Mama Ria. Gimana, Iya, Ma? iya, saya bertanya, Bunda, Ya, Mangga. ketika kita berdoa ya, kadang-kadang saya tuh suka bingung ya, dalam hati itu banyak sekali yang ingin disampaikan kepada Allah tuh gitu ya. Tapi kata-kata yang saya kan tidak pintar apa namanya tuh berkata-kata atau gimana ya, banyak sekali si hati saya tuh apa doa-doa yang dipanjatkan tuh. Tapi nggak bisa diutarakan gimana gitu. Nah, gimana gitu ya supaya doa kita tuh apakah Allah itu tahu dalam hati kita itu doa yang saya apa tidak bisa diutarakan tapi dalam hati gitu Bunda. Ya. Nah itu mungkin itu aja sih. Soalnya ketika saya berdoa tuh ya Allah, saya tuh emang kita punya keinginan ya, ingin anak saya soleh. Terus subhanallah qadarullah anak saya juga sekarang misalkan dia sedang menuntut ilmu juga ya, pesantren juga sekalian juga sekarang sekolah boarding school juga. Saya tuh banyak doa-doa yang dipanjatkan supaya apa diijabah gitu loh Bunda si doa tuh ya. Cuman kata-katanya tuh susah ya Allah, apa yang harus saya katakan gitu Bunda. Nah, tapi ada dalam hati gitu tersirat bahwa doa saya itu apakah Allah itu tahu atau tidak gitu. Itu saja mungkin Bunda Ibah. Terima Iya. kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali pertanyaannya ya. Nah, gimana ketika kita berdoa, terus kita nggak bisa atau nggak hafal misalnya redaksi doa-doa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah yang Masya Allah ya kata-katanya itu begitu bagus gitu. Nah, kita gimana? Kita punya keterbatasan misalnya. Apakah mau minum obat lagi? Iya. Bentar lagi ya. Tunggu ya. Nah, apakah kita ketika berdoa dengan bahasa kita sendiri, kemudian Allah paham? Tentu, Allah itu maha kuasa. Bahkan doa yang tidak terucap sekalipun, hanya di dalam hati Allah paham. Allah tahu, gitu ya. Bahkan sebelum kita ucapkan pun, sebelum kita inikan pun, Allah sudah tahu. Nah, hanya saja di sini memang ada adab-adab berdoa. Nah, salah satunya memang kita gitu ya disunahkan untuk menghafal doa-doa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah gitu ya, karena apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah gitu ya, apalagi ada doa-doa yang ada di dalam Al-Qur'an dengan apa namanya tuh dengan kita menghafal doa-doa kita, doa-doa yang ada di dalam Al-Qur'an, berarti kan sekaligus kita menghafal isi Al-Qur'an kan, gitu ya. Walaupun kita awali dari doa-doa. Misalnya kayak Robi habli minas sholihin, gitu ya. Kemudian Robi ja'alni muqimah sholah, gitu ya. Itu kan
salah satu doa-doa yang diajarkan gitu. Nah, bagaimana kalau kita nggak hafal-hafal, misalnya bahasa Indonesianya nggak apa-apa, Allah melihat kadar ikhtiar kita, bukan Allah melihat hasilnya. Tadi ya, jangan fokus kepada hasil karena hasil itu kaitannya dengan Allah. Gitu ya, hasil itu ranahnya Allah, tapi ikhtiar itu ranah kita. Maka ikhtiarlah. Kemudian menghafal doa-doa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Itu pun ada pahalanya karena kan kita secara tidak langsung menghafal hadis kan, matan hadisnya karena kan banyak doa-doa yang disampaikan di dalam hadis-hadis. Maka ketika kita menghafal matan hadis itu sudah ada pahalanya karena kita berusaha untuk mengikuti jejak Rasulullah. Atau kita misalnya menghafal doa-doa yang ditulis oleh para ulama, itu pun ada bagian pahalanya, gitu ya, karena kita berusaha untuk mengikuti jejak-jejak para ulama, gitu ya. Jadi tidak masalah ketika pun kita tidak hafal gitu ya redaksi doa-doanya, kita tidak bisa gitu ya mengungkapkan sama Allah dengan bahasa yang terbaik. Tapi Allah itu paham, Allah itu mengerti, Allah itu maha kuasa. Jadi jangan khawatir. Nah, hanya saja tadi kan kita bicara keutamaan ya, fadilah gitu ya, keutamaan. Kalau kita masih mampu untuk mengupayakan gitu ya untuk menghafal redaksi doa yang dicontohkan di dalam Al-Qur'an, yang dicontohkan di dalam hadis atau yang ditulis oleh para ulama, maka itu lebih utama gitu ya karena pertama doanya, yang kedua juga kita sedang menghafal Al-Qur'an, sebagian Al-Qur'an gitu ya, kita sedang menghafal sebagian matan hadis, isi dari hadis, kemudian kita juga sedang mengikuti jejak para ulama. Gitu ya. Jadi seperti itu Mama Ria dia kalau jawaban dari saya. Jazakillah khair, Bunda. Ya, Wak Iyaki, Mama Ria. Ya, kita langsung ke pertanyaan yang berikutnya. Apakah dalam Islam ada konsep privilege? Nah, ini yang lagi heboh mungkin ya kemarin waktu apa namanya tuh mau di Ayunda, iya ya mau di Ayunda ya. Lulus dari Stanford University, gitu ya kan banyak yang bahas. Mau di Ayunda, nah mau di Ayunda katanya bisa yang benar atau bisa cerdas kayak gitu karena dapat aduh ibanya udah tinggi sekarang. Bundanya penuh kalau gendong Iba. Ya, Ibanya habis dicabut gigi dan lagi kerasa. Nah, jadi ada yang bilang mau di Ayunda itu cerdas karena punya privilege misalnya. Privilege itu keistimewaan ya, hak istimewa atau sarana yang memang mendukung untuk itu gitu. Keistimewaan intinya gitu ya. Nah, apakah dalam Islam itu ada yang namanya privilege? Nah, semuanya balik lagi. Allah akan memberikan harta kepada siapa yang dikehendaki. Allah juga akan menguji siapa saja yang Allah kehendaki dengan kekurangan harta. Nah, banyak harta, sedikit harta, semuanya adalah bentuk ujian. Maka ketika seseorang diuji dengan harta, pasti ada ujiannya. Begitupun ketika seseorang tidak diuji dengan harta, itu juga pasti ada ujiannya. Setiap ujian itu selalu mengandung kebaikan. Orang yang diberikan ujian dalam bentuk yang mungkin menurut kacamata kita itu menyenangkan, gitu ya. Kadang-kadang kita merasa, oh pantas dah dia, mah kayak gitu teh. Dah segala mudah misalnya. Padahal tidak seperti itu, pasti ada ujiannya. Seorang mau di Ayunda itu juga pasti ada ujiannya. Gitu ya, walaupun terlihat wah segala fasilitas ada, gitu ya, orang tua kaya raya,
mamahnya terdidik gitu ya, dari kecil sudah dididik dengan hal-hal yang baik. Nah, jangan pandang Maudi Ayunda sekarang gitu ya, atau jangan pandang mamanya Maudi Ayunda ketika mendidik Maudi waktu kecil. Oh, udah dia mau berpendidikan. Pantas dia mau berpendidikan karena orang tuanya kaya. Di kampung saya banyak yang orang tuanya kaya tidak berpendidikan. Gitu. Banyak di kampung saya. Makanya waktu survei penduduk ya, ada yang ke kampung gitu ya, survei, pas nyurvei bapak saya udah rumah butut gitu ya. Dua-duanya lulusan SD. Pas survei anaknya lulusan D3, waktu itu saya lulusan D3. Nah, terus kan disurvei, sekarang kerja di mana? Anak saya nggak kerja, kata bapak saya. Lagi sekolah. Sekolahnya di mana? Ya bapak saya bilang aja, lagi di Belanda. Oh kaget yang survei. Hah? Kok bisa? Katanya gitu. Akhirnya yang survei malah konsultasi sama bapak saya. Itu gimana caranya? Gitu ya, lulusan SD dua-duanya, tapi punya anak bisa sampai kuliah, kuliahnya bisa sampai ke luar negeri. Gitu, itu gimana caranya? Karena untuk orang kampung, kalau untuk orang kaya yang biasa akses internasional, ya biasa aja kuliah di luar negeri. Tapi untuk orang kampung, apalagi lulusan SD, punya anak yang bisa sekolah sampai ke luar negeri, itu kumaha carana gitu. Jadi tidak seseorang mendapatkan akses pendidikan bukan karena kaya atau tidaknya. Karena banyak orang kaya juga yang udah disekolahin sama orang tuanya, entah benar kalau kata orang Sunda ya, nggak benar sekolahnya, akhirnya nggak lulus. Jadi dia tidak bisa menikmati hasil sekolahnya. Jadi seseorang berpendidikan atau enggak, itu adalah anugerah dari Allah. Pada hakikatnya. Nah ini yang jarang kita sadari. Seseorang sehat atau enggak, itu bukan karena makanannya. Oh, Maudi mah pantes, dah cerdas. Gitu ya, soalnya makanannya juga terjamin. Dari kecil makanannya bergizi. Bukan karena makanan Maudi cerdas. Kenapa? Karena Allah memberikan anugerah itu. Dan orang tuanya karena dia dulunya bekerja keras, cari ilmu, jadi begitu punya anak, ilmunya bisa diterapkan. Jadi jangan lihat ibunya Maudi sekarang ketika dia menikmati hasil, tapi pandangnya. Juga dapat ilmu parenting mamahnya Maudi kan, pasti ada langkah-langkah yang sudah dilakukan. Nah, kadang-kadang kita memandang orang itu sekarang, kita tidak mau tahu proses nangis-nangisnya gitu ya, perjuangan beratnya dia ketika sebelumnya gitu. Nah, itu yang kadang-kadang jarang kita sadari. Jadi bukan semata-mata karena ada hak istimewa, bukan. Itu semuanya itu ujian. Setiap orang itu ada ujiannya masing-masing. Saya yakin keluarganya Maudi juga akan ada ujiannya masing-masing. Keluarga kita ya ada ujiannya. Bedanya adalah dari sisi bentuk ujiannya. Ujian untuk orang kaya ada. Ujian untuk kita juga ada. Nah, mau ujian untuk orang kaya, mau ujian untuk orang miskin, mau ujian untuk orang cerdas, anak cerdas itu jangan dikira Allah tidak menguji dia. Kadang-kadang kan kita merasa Allah nguji kalau anak kita teh, aduh gitu ya, meni susah diajarinnya. Kadang-kadang kita merasa itu ujian, tapi dikasih anak cerdas kita merasa itu bukan ujian, itu juga ujian. Karena anak cerdas itu ada peluang juga untuk bermaksiatnya. Gitu. Kapan? Ketika dia merasa segala yang dia miliki itu karena dia, bukan karena rahmat Allah. Padahal segala yang kita miliki, segala ujian yang terus-terusan kita rasakan dari Allah, semuanya itu adalah rahmat Allah untuk kita. Ada orang yang masuk surga dari pintu kemudahan,
ada orang yang masuk surga dari pintu kesukaran. Nah, pada hakikatnya masuknya kita ke dalam surga ya karena Allah. Gitu ya. Saya dulu pernah mendengarkan satu siaran radio ya dulu ketika SMA. Ada satu kisah, saya lupa jenis radionya radio apa gitu ya. Ada satu kisah si Fulan. Si Fulan ini dia apa namanya tuh ahli ibadah. Nah, ahli ibadah. Dia hidupnya kabarnya 500 tahun. Kemudian setiap hari yang dia lakukan adalah ibadah. Kemudian dia meninggal dan Allah masukkan ke dalam surga. Kemudian Allah panggil. Kemudian Allah bertanya, "Wahai Fulan, kenapa engkau masuk surga?" Si Fulan menjawab, "Karena amal-amalanku ya Allah." Kemudian Allah ulangi lagi pertanyaannya, "Wahai Fulan, kenapa engkau masuk surga?" Si Fulan jawab lagi, "Ya karena amal-amalanku ya Allah." Sampai 3 kali Allah bertanya seperti itu. Dan si Fulan tetap menjawab bahwasannya dia masuk surga itu karena amalan-amalannya. Kemudian Allah murka dan si Fulan dipindahkan ke neraka. Nah, sebelum pindah ke neraka, Allah menyampaikan, "Wahai Fulan, sesungguhnya engkau masuk surga itu bukan karena amalan-amalanmu. Sebanyak apapun amalanmu, maka tidak akan cukup untuk membeli kenikmatan surga ini. Sesungguhnya engkau masuk surga itu karena rahmatku." Gitu ya. Nah, dulu saya pernah mendengar kisah itu di radio. Saya belum sempat ngecek sampai sekarang ya, apakah kisah itu sanadnya sahih atau enggak, gitu ya, sumbernya bisa dipercaya atau enggak, gitu ya, saya belum ngecek. Tapi ketika saya mendengar itu pas SMA itu benar-benar sangat berpengaruh terhadap jiwa saya, gitu ya, bahwasannya segala sesuatu gitu ya yang terjadi dalam kehidupan kita, baik itu sesuatu yang kita anggap menyenangkan maupun sesuatu yang kita anggap tidak menyenangkan, itu sebetulnya bentuk rahmat Allah untuk kita, gitu ya. Pintu surga itu kan banyak. Ada yang masuk surga dari pintu sedekah, ada yang masuk surga dari pintu bakti kepada orang tua, ada yang masuk surga dari pintu mengajar, gitu ya. Ada juga yang masuk surga dari pintu harta, baik itu diberikan harta yang banyak maupun harta yang sedikit, gitu. Jadi kalau privilege, hak yang istimewa yang Allah berikan, semua manusia itu sama kan, diberikan potensi yang sama, modal yang sama Allah, gitu ya. Nalurinya sama, kebutuhan fisiknya sama, akalnya dikasih yang sama. Bedanya adalah ada orang-orang yang mampu, Allah berikan kemampuan, gitu ya. Allah berikan ilmu untuk apa? Untuk memanfaatkan segala potensi yang Allah berikan kepada kita sehingga berkembang dari awal. Ada yang baru berkembangnya itu di tengah-tengah. Ada yang sampai akhir teh tidak berkesempatan untuk berkembang. Semuanya itu adalah ujian yang Allah berikan. Ujian kesenangan itu adalah ujian. Ujian tidak senang, maksudnya tidak menyenangkan, itu juga ujian. Semuanya intinya adalah rahmat Allah bagi kita. Apakah kita masuk surga karena bersyukur, gitu ya, diberikan ujian yang menyenangkan oleh Allah, ataukah karena kita banyak bersabar, karena Allah memberikan ujian yang tidak menyenangkan, gitu ya. Intinya semuanya adalah rahmat Allah. Jadi seperti itu yang saya pahami ya, Neng Afni. Oh iya Teh, makasih Ya, Teh. Jazakillah khairan. ya, wa yakin Neng. Ya, ibu-ibu berhubung sudah 21.32.
dan saya mulai pegel gendong Ibah yang tidur. Jadi kita akhiri dulu pertemuan kita. Mohon maaf lebih 2 menit ya dari akad. Kita akhiri dengan istighfar 3 kali, doa akhir majelis, dan hamdalah. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Jazakillah. Tenda.